Selamat mendengarkan podcast ini. Shalom, kebenaran pada hari ini, Minggu 10 April 2022, bertema Satu-satunya Harta. Dalam kehidupan ini, hanya ada dua jenis harta. Yang pertama, Allah sendiri. Yang kedua, apapun yang bukan Allah. Bicara mengenai apapun yang bukan Allah, ini menjadi masalah. Karena kalau orang menjadikan objek itu sesuatu yang baik, maka dia menjadi manusia yang baik. Kalau orang menjadikan objek sesembahannya sesuatu yang salah, dia menjadi jahat. Sebagai umat pilihan atau orang Kristen, tidak bisa tidak harus menjadikan Allah sebagai satu-satunya harta. Kalau tidak menjadikan Allah menjadi satu-satunya harta, berarti memilih yang lain. Orang seperti itu berarti tidak memosisikan diri sebagai anak Allah, bukan anggota keluarga kerajaan Allah, bukan mempelai Kristus. Mengapa demikian? Karena orang Kristen sebagai anak-anak Allah memang ditetapkan untuk hanya menjadikan Allah sebagai satu-satunya harta. Hanya dengan bersikap ini, yaitu seseorang menjadikan Allah sebagai satu-satunya harta, maka barulah orang itu menjadi umat pilihan Allah yang benar, menjadi anak-anak Allah atau menjadi mempelai Kristus. Bapak Ibu, makanya tidak heran kalau orang percaya itu dituntut sempurna seperti Bapa, serupa dengan Yesus. Orang yang tidak menjadikan Allah satu-satunya harta tidak mungkin sempurna seperti Bapa dan tidak mungkin serupa dengan Yesus. Orang percaya tidak dikehendaki memiliki harta, kecuali Allah sendiri. Itulah sebabnya firman Tuhan mengatakan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, di dalam 1 Korintus 6 ayat 19-20. Kita tidak memiliki diri kita, berarti kita tidak memiliki apa-apa. Makanya di dalam Lukas 16 ayat 12 dikatakan, hartamu sendiri itu bukan di sini, bukan di dunia ini. Jangan mengingini. Tuhan Yesus berkata, kumpulkan harta di surga, bukan di bumi. Apakah dengan begitu kita tidak perlu mencari uang? Harus. Karena firman Tuhan mengatakan, baik kamu makan atau minum, atau melakukan sesuatu, lakukanlah semua untuk Tuhan. Bekerja, pacaran, menikah, dan punya anak, semuanya untuk Tuhan. Ini yang disebut dengan mengumpulkan harta di surga. Ironis, standar ini sudah hampir-hampir hilang. Melalui renungan harian ini, kita mau kembali ke jalan ini. Kita tidak boleh memiliki harta kecuali Tuhan. Jadi kalau kita mencari uang, bisnis, karir, studi, kuliah, jadi sarjana, mendapat pangkat, gelar, semua harus dipersembahkan untuk Tuhan. Bisa dimengerti kalau kehidupan orang percaya harus didasarkan pada prinsip asal ada makanan dan pakaian cukup. Yesus sendiri menjadi teladan kita mengatakan, serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Di dalam hal ini, sebenarnya kekristenan yang sejati yang diajarkan Yesus hanya bisa dikenakan oleh orang-orang yang nekat, orang-orang yang berani tidak wajar. Kalau tidak nekat, pasti hidupnya dalam kewajaran seperti manusia lain. Inilah yang membuat kekristenan merosot selama berabad-abad sampai hari ini. Kalau seseorang tidak mengenal Elohim Yahweh, tidak mengenal keselamatan dalam Yesus Kristus, tidak dituntut memiliki kehidupan seperti orang percaya ini, yakni menjadikan Elohim Yahweh satu-satunya harta. Maka dari itu Bapak Ibu,
Jangan kita berpikir dan berpandangan bahwa orang di luar Kristen pasti memiliki pengertian dan sikap yang salah mengenai harta. Kita tidak bisa membandingkan orang Kristen dengan mereka yang tidak mengenal keselamatan di dalam Yesus Kristus. Memang mereka tidak memiliki pengertian mengenai keselamatan dalam Yesus Kristus dan tidak mengenal Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Tetapi bukan tidak mungkin, dan faktanya demikian. Tidak sedikit yang memiliki filosofi-filosofi yang tidak menjadikan harta materi dunia sebagai nilai tinggi. Dalam kenyataan hidup, kita dapat jumpai orang-orang yang rela tidak menjadi kaya secara harta materi. Rela tidak memiliki harta dunia, rela melepaskan semua kegemerlapan dunia, menjadi orang-orang sederhana atau menjadi orang yang benar-benar miskin. Banyak orang memandang keadaan itu keadaan yang mulia dan terhormat. Dalam kisah Siddhartha Gautama, kira-kira 500 tahun sebelum Tuhan Yesus lahir, anak dari Raja Sri Baginda Suddhodana merasa berduka melihat orang sakit menjadi tua dan meninggal. Beliau meninggalkan kegemerlapan istana sebagai putra mahkota yang semestinya duduk di tahta sebagai raja. Kemudian ia menjadi seorang yang tidak berharta sama sekali, demi menjadi atau mencapai Buddha, yang artinya seorang yang memperoleh penerangan yang sempurna. Tindakan atau perilaku ini diikuti oleh para pengikutnya selama ribuan-ribuan tahun dan eksis sampai hari ini. Manusia, siapapun, yang tidak menjadikan harta duniawi atau materi sebagai sesuatu yang bernilai, dapat menjadi manusia yang berhati luhur, mengasihi sesama, dan benar-benar menjadi manusia yang memanusiakan orang lain. Bapak Ibu, menjadi perenungan bagi kita semua. Kalau orang di luar Kristen saja bisa tidak menjadikan harta sebagai nilai tertinggi, mengapa kita tidak bisa? Kalau pengikut Siddhartha Gautama mengikuti jejak sosok yang mereka junjung yang menjadi panutan dan teladan hidup, maka kita sebagai orang percaya tidak bisa tidak harus mengikuti jejak Yesus. Jejak Yesus yang menjadi panutan dan teladan hidup kita. Bagaimana Yesus memandang atau bersikap terhadap harta materi duniawi, itulah pandangan dan sikap kita. Jika tidak demikian, maka berarti kita bukan pengikut Kristus, atau kita bukan orang Kristen. Allah menjadi harta kita. Hal itu membangun sikap hidup dan perilaku yang nyata-nyata akan dilihat dan dirasakan oleh orang. Makanya, kita melihat diri kita sendiri dan merasakannya dulu. Kalau kita tidak melihat dan merasakannya sendiri, kita tidak bisa. Kalau orang nuraninya sudah mati, ia tidak bisa melihat dirinya dengan jujur dan tidak merasakannya. Selesai. Dia akan menjadi serigala bagi sesamanya. Makanya kita temukan orang-orang Kristen yang kejam, bengis, jadi serigala bagi sesamanya itu. Kita bukan orang yang sudah suci, tapi kiranya kita adalah orang-orang yang sungguh-sungguh berjuang untuk terus meningkatkan kualitas hidup. Bapak Ibu, marilah kita mengingat, orang yang tidak menjadikan Allah satu-satunya harta, tidak mungkin sempurna seperti Bapa atau serupa dengan Yesus. Sampai di sini kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita.